Assalamualaikum sahabat seiman. Doa merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah inti ibadah yang mendalam. Berikut ini dalilnya. Doa berasal dari bahasa Arab, ad-du'a, yang memiliki arti permintaan atau permohonan. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya bisa dikabulkan Allah. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa, yang berdoa di saat itu lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada episode kali ini Muslim Mulia akan membahas 10 waktu mustajab untuk berdoa. Tapi sebelum sahabat lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar sahabat tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Muslim Mulia. 1. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan merupakan waktu yang paling mustajab. Sebab Rasulullah mensabdakan terkabulnya doa di waktu itu. Rob kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepertiga malam terakhir inilah waktu paling utama untuk menunaikan sholat tahajud. 2. Setelah selesai sholat 5 waktu, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah?" Beliau menjawab, "Doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib." Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Namun Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Zakar pada bab zikir-zikir setelah sholat. 3. Antara azan dan iqomat. Doa antara azan dan iqomat juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu antara azan dan iqomat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad Sahih. Karenanya sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid ini di awal waktu, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqomat. Adapun yang terlambat atau masbuk, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. 4. Saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya, banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun dalam sholat 5 waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. 5. Hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Khususnya di waktu yang sedikit di hari itu sangat mustajab sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. 6. Ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya, kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa.
Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim, Sahih. 7. Ketika turun hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim, Sahih. 8. Hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah yang artinya, tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan. Baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi, Sahih. 9. Ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Bahkan berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani, Hasan. Jadi sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun yang lebih mustajab lagi adalah menjelang berbuka puasa. 10. Ketika minum air Zam-Zam. Berdoa ketika minum Zam-Zam maksudnya menjelang meminumnya merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Karenanya, ketika minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas seperti tidak terkait erat dengan Zam-Zam karena yang diminta adalah rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Demikianlah 10 waktu mustajab untuk berdoa. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like bila suka dan jangan lupa tinggalkan komentar ya sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.